Ini masih putus-putus juga? Enggak. Sudah nggak terlalu. Tadi parah banget ya. Sorry ya, jaringannya kayaknya nge-lag banget ya. Ini apa? Suara Mi sama yang dikeluar dari mulut tuh beda. Jadi kitanya nggak fokus banget gitu ngeliatnya. Oh, gitu ya. Oke, Miss ulangin ya. Miss, suara aku tuh nggak sama yang... Kamu pakai headset aku nggak? Oke, boleh. Emang bawa ya? Enggak. Bawa aja sama kamu. Aku punya 2 di rumah. Ya, pinjam ya, Miss. Beres nggak apa-apa ya. Miss, sorry ya. Aku udah bilang Bu Isti, dia di sini masih lama. Pulangnya sama kamu nanti. Miss pakai headset ya. Iya. Jadi itu mungkin yang depannya aku bisa Halo. Halo. Ini jelas enggak? Ini jelas enggak? Jelas banget. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Alhamdulillah. Iya, karena dia suaranya balik. Oke, kita ulangin ya. Bentar, Miss share lagi. Oke, ini udah kelihatan? Belum. Belum, Miss. Oh, belum kelihatan. Ini juga belum? Belum. Belum, Miss. Belum. Habis sensor jaringan. Udah. Udah, Miss. Sudah kelihatan, Miss. Udah, Miss. Oke. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia mempelajari tentang laporan hasil observasi atau teks LHO. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Ada yang udah tahu belum? Belum. Oke, belum. Jadi, teks laporan hasil observasi itu ialah teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi penting. Tahu nggak, biasanya teks laporan hasil observasi itu bentuknya gimana sih? Bentuknya itu seperti dia tuh tertera susunannya, secara rinci bagian-bagiannya itu terarah, tersusun. Mulai dari awal langkah-langkahnya sampai langkah akhirnya. Pernah lihat teks kayak gitu kan? Nih kita lihat pengertiannya. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Gimana sih yang dimaksud dengan secara sistematis? Secara tersusun, terarah, dan bersusun. Bisa berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Tapi ingat, teks laporan hasil observasi itu isinya fakta, objektif, and actual. Tujuan atau guna membuat teks laporan hasil observasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tujuan. Untuk memberikan informasi tentang suatu objek. Oke, benar. Tujuannya itu memberikan informasi tentang suatu objek dan situasi. Tapi teks laporan... Tahu, Mas. Iya. Tapi laporan hasil observasi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama tuh kita baca sama-sama. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas.
bersifat umum sehingga menjelaskan. Iya, benar. 1-5 itu ciri-cirinya ya. Yang terakhir itu memerinci objek atau hal secara sistematis. Oke. Mari kita lanjut. Yes. Oke, ini ada yang A, menemukan gagasan pokok teks. Sebelum kita membuat teks LHO atau teks laporan hasil observasi, tentunya kita harus menemukan gagasan pokok atau gagasan utama di setiap paragraf. Tahu nggak gagasan pokok atau gagasan utama itu apa? Pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Iya, gagasan utama atau gagasan pokok itu inti dari penjelasan paragraf. Intinya. Ciri-cirinya lihat yang pertama, mendaftar kata-kata pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Dan seterusnya, sampai yang terakhir itu merumuskan inti kalimat utama. Udah ngerti atau belum? Udah. Oke, kita masuk ke contoh ya. Yuk kita lihat tuh. Ya. Ada teks yang judulnya Buah Manggis. Manggis. Sebelumnya Miss mau nanya tuh, di teks itu tuh ada berapa paragraf sih? 5. 5. Oke, 5. Di paragraf 1 itu kalimat utamanya apa ya? Apa? Di paragraf 1 kalimat utamanya itu apa? Kalimat utama. Kalimat utamanya itu di baris pertama itu dimulai dari manggis atau Garcinia mangostana L, merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Sampai titik aja. Iya. Kalau yang dimaksud dengan gagasan pokoknya apa? Ingat, tadi gagasan pokok atau gagasan utama itu inti dari isi paragraf tersebut. Kan kalimat utamanya menjelaskan tentang manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Jadi gagasan pokoknya apa? Tanaman. Tanaman. Ada yang lebih tepat nggak? Buah manggis. Tumbuhan manggis. Iya dong, kan ada jawabannya nih di sebelah. Oke. Kalau di paragraf kedua deh, di paragraf kedua tuh, coba Miss tutup. Kalimat utamanya apa dulu? Pohon dan daun manggis. Memiliki ciri khas. Ya. Terus kalau kalimat utamanya apa? Enggak, Miss. Kalimat utamanya apa ya? Yuk coba yuk. Dicari. Mereka off video. Ingat kalimat utamanya tadi apa, dibaca ulang. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Terus kalau gagasan utamanya itu apa? Ciri khas pohon dan daun manggis. Oke, benar. Itu tuh lihat modul ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya. Masuk ke soal latihan, kita skip aja dulu.
semua, Miss. Oke, gini, cuman mereka off video. Suara dengar. Iya, tampilan mereka. Oke, kita pelajari tentang bagian apa ya sekarang? Tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nampak kan? Hah? Enggak, apa di sini aja. Rangga kelihatan nggak? Bisa gitu. Halo Rangga. Ini lagi nanya. Halo. Oke, nampak nggak? Kelihatan nggak struktur teks laporan hasil observasi? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Di struktur teks laporan hasil observasi itu ada apa aja sih yang pertama? Pernyataan, terus deskripsi bagian lagi, dan yang terakhir itu simpulan. Iya, tapi kesimpulan itu sih bersifat boleh iya ataupun boleh ada dan tidak, dan boleh juga kalau nggak dibuat. Oh, nggak usah, udah pokoknya aja. Oke, kita lanjut. Maaf, Miss. Oh iya. Kita next ya. Kita masuk ke menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, ini nih yang Miss tunggu-tunggu. Miss udah jelasin tentang pengertian teks laporan hasil observasi, cirinya, dan pastinya di teks laporan hasil observasi itu tuh ada paragraf, di mana setiap paragraf itu terdapat gagasan pokok atau gagasan utama. Tapi gimana sih cara membuat teks laporan hasil observasinya? Kayak gini nih, mari kita lihat sama-sama yuk. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita ngapain ya yang pertama? Mencatat data yang diperlukan observasi. Yang pertamanya, melakukan kegiatan observasi. Yang pertama itu, kalian tuh harus melakukan kegiatan observasi. Apa sih observasi itu? Observasi itu pengamatan. Kalian tuh harus mengamati, datang ke tempat itu, melihat detail apa objeknya, konsepnya. Itu langkahnya. Yang pertama mencatat. Yang kedua melakukan survei tempat. 3 menemui narasumber. Dan yang keempatnya mencatat hasil observasinya. Ini padahal mah ini tebel kan buku. Terus setelah kita observasi, kita ngapain lagi? Iya. Halo Rangga. Kenapa, Miss? Setelah Suni, Rangga, Raya. Setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita ngapain lagi langkah yang kedua? Menulis kerangka laporan. Oke, menulis kerangka laporannya. Kan nggak mungkin tuh, udah kita observasi, kita udah mengamati ke tempat itu, kita udah nyatet-nyatet data-data penting, catatan penting, kita udah lihat tempatnya, konsepnya, objeknya, kita udah menemui narasumber. Oh nggak, yang dimaksud dengan menemui narasumber itu gimana ya maksudnya? Menemui narasumber. Bertanya langsung kepada pelaku objek tersebut.
Contohnya kalian lagi mau buat teks laporan hasil observasi tentang HUT RI 17 Agustus. Pasti kalian kan datang ke narasumbernya, ke orang-orang yang ada di situ. Terus yang terakhir setelah menulis kerangka laporan, kita ngapain lagi? Mengembangkan Mengembangkan laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan sesuai dengan kebebasan teks laporan dan memperhatikan penggunaan ejaan, tanda baca serta kata baku. Oke, iya benar. Mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik, yang perfect. Dengan memperhatikan apa? Yang pertama, penggunaan ejaan, kaidah bahasa baku dan tidak baku. Kalian tahu nggak kata baku dan kata tidak baku itu gimana? Kalau kata baku tuh kata yang sopan, menggunakan kata yang sopan, yang jelas. Kalau yang coba deh Miss kasih contoh nih apa ya? Oh ya. Kalau ngomong tahu nggak ngomong itu? Iya. Ngomong itu kata baku atau tidak baku? Tidak baku. Oke. Kata baku dari ngomong itu apa? Berbicara. Oke. Jadi yang dimaksud poin yang terakhir itu mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik. Ya seperti itu, kita perbaiki susunan kata-kata bahasa kita, kaidah bahasa kita, semuanya kita buat hingga perfect dan menjadi yang paling baik. Yes. Oke, ngerti? Ngerti. Oke. Kita lihat ya. Dan ada menyunting. Tahu nggak menyunting itu apa? Mengubahnya kan? Kalau ada salah, kita sunting lagi, kita perbaiki lagi susunan katanya, tanda-tandanya, penggunaan huruf. Oke. Bentar ya, kita skip aja soal-soalnya. Bu Isti di sini? Oke. Oke, Miss. Hati-hati ya, Miss ya. Sebentar ya. Iya. Kalian tadi habis belajar bahasa Inggris ya? Iya. Iya. Oke, kayaknya nih udah ke soal semua nih. Buka modul kalian kan? Kalian udah pada buka modul kan? Udah. Oke. Sama ya belum. Sama ya kayak Miss Aya tadi. Di akhir sesi 1 Miss mau kasih soal. Tapi kayaknya kita udah berapa menit sih? Udah ada 40 menit belum? Udah dari jam 1:30. Udah ya? Udah. Kayaknya sih udah. Oke, kalau gitu materi pelajaran bahasa Indonesia yang judulnya teks LHO. Miss tanya lagi, teks LHO itu apa? Teks laporan hasil observasi. Oke, benar. Oke. Jadi pembelajaran materi tentang teks laporan hasil observasi kita hari ini aja ya. Miss akan close live yang sesi ini. Nanti Miss open live yang kedua lagi ya. Iya. Oke. Thank you. Iya.